Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliska Zura dari Prodi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mata kuliah teori bilangan, di mana materi yang akan saya bahas di sini yaitu induksi matematika, basis bilangan bulat, keterbagian, lalu KPK dan FPB. Apa sih induksi matematika? Di sini ada langkah-langkah ketika kita ingin menentukan induksi matematika. Misalkan Pn adalah suatu proposisi yang akan dibuktikan benar, maka buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, buktikan bahwa Pk benar untuk suatu bilangan asli K dan ditunjukkan bahwa Pk tambah 1 adalah benar. Untuk lebih memperjelas, saya akan membahas soal berikut. Buktikan bahwa 3 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 15 ditambah titik-titik ditambah buka kurung 6 dikali n dikurang 3 tutup kurung sama dengan 3 dikali n kuadrat. Jadi kita akan membuktikan bahwasannya rumus ini itu benar untuk n sama dengan 1. N nya kita ganti dengan 1 baik di sisi kanan maupun sisi kiri. 6 dikali 1 itu 6 dikurang 3 itu 3. 3 dikali 1 kuadrat itu sama dengan 1, jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Berarti rumus ini itu benar untuk n sama dengan 1. Kemudian jika n sama dengan k, kita harus membuktikan rumus ini benar jika itu n sama dengan k. Jadi setiap n kita ganti dengan k. 6 dikali k dikurang 3 sama dengan 3 dikali k kuadrat. Lalu kita akan membuktikan rumus ini itu benar untuk n sama dengan k ditambah 1. 3 ditambah 9 ditambah 15 ditambah titik-titik ditambah buka kurung 6 dikali k dikurang 3 tutup kurung ditambah buka kurung 6 dikali n nya kita ganti dengan k ditambah 1 tutup kurung dikurang 3 tutup kurung sama dengan 3 dikali n nya juga kita ganti dengan k ditambah 1 tutup kurung kuadrat. Jadi kita sudah mengetahui bahwasannya ini tuh sama dengan 3k kuadrat. Jadi kita tuliskan saja di bawahnya itu 3k kuadrat ditambah 6 dikali k itu 6k ditambah 6 dikali 1 itu 6 dikurang 3 sama dengan k tambah 1 ini kita ubah bentuknya menjadi k kuadrat ditambah 2k ditambah 1. Jadi 3k kuadrat ditambah 6k, di mana 6 dikurang 3 itu sama dengan 3, sama dengan 3 dikali k kuadrat itu 3k kuadrat ditambah 3 dikali 2k itu 6k ditambah 3 dikali 1 itu 3. Jadi rumus ini itu benar ya untuk n sama dengan k tambah 1 karena sisi kiri dan sisi kanannya itu sudah sama. Selanjutnya saya akan membahas materi kedua yaitu basis bilangan bulat. Di sini saya akan membahas cara mengubah basis desimal atau basis 10 ke basis non-desimal. Notasi desimal atau basis 10 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 9. Perlu diketahui bahwasannya basis 10 bukanlah satu-satunya basis untuk merepresentasikan penulisan lambang bilangan bulat. Untuk lebih memperjelas, saya akan membahas contoh soal berikut. Tulislah 1015 ke dalam bentuk bilangan basis 6. Karena 1015 di sini tidak berindeks, maka dia dapat dikatakan basis 10. Untuk menjawabnya, 1015 ini bakal kita bagi dengan 6, karena diminta itu dengan basis 6. 1015 dibagi 6 sama dengan 169 sisa 1. Ini akan terus kita bagi hasil baginya ini sampai nantinya dia tidak bisa lagi membagi dengan 6. 169 kita bagi 6 itu sama dengan 28 sisa 1. 28 dibagi 6 itu sama dengan 4 sisa 4. Tinjau bagian sisa. Untuk merepresentasikan 1015 ke dalam basis 6, kita akan menuliskan angka sisanya diurutkan dari bawah ke atas. Dapat disimpulkan bahwasannya 1015 sama dengan 4411 basis 6. Selanjutnya saya akan membahas materi ketiga yaitu keterbagian. Definisinya, jika A habis membagi B dan A
tidak sama dengan 0 jika dan hanya jika ada suatu bilangan bulat K sehingga B sama dengan K dikali A, di mana K-nya itu merupakan bilangan bulat. Contoh, buktikan bahwa jika A habis membagi B dikurang 1, maka A habis membagi B pangkat 4 dikurang 1, di mana K, B, dan B1 merupakan bilangan bulat. Maka A habis membagi B dikurang 1 dapat dituliskan B dikurang 1 sama dengan K dikali A. B pangkat 4 dikurang 1 sama dengan B pangkat 4 dikurang 1 ini kita pecahkan menjadi B kuadrat dikurang 1 dikali B kuadrat ditambah 1. Selanjutnya B kuadrat dikurang 1 ini bisa kita pecah lagi menjadi B dikurang 1 dikali B ditambah 1. B kuadrat ditambah 1 ini kita turunkan saja. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui B dikurang 1 ini kan sama dengan K dikali A, kita tuliskan saja K dikali A dikali B ditambah 1 dikali B kuadrat ditambah 1. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan K, B, tambah 1, B kuadrat ditambah 1 ini karena mereka sama-sama bilangan bulat dan kita letakkan A-nya di luar. Jadi, B pangkat 4 dikurang 1 sama dengan bilangan bulat dikalikan dengan A. Artinya, B pangkat 4 dikurang 1 habis dibagi dengan A. Selanjutnya, saya akan membahas materi terakhir yaitu KPK dan FPB. Definisi dari FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Misalkan A dan B, dua bilangan bulat dengan minimal salah satunya tidak 0, FPB atau greatest common divisor dari A dan B adalah bilangan bulat yang memenuhi pertama, D habis membagi A dan D habis membagi B. Yang kedua, C habis membagi A dan C habis membagi B, maka C kurang dari atau sama dengan D, di mana D adalah FPB-nya. Notasi untuk FPB yaitu M sama dengan buka kurung A, B, tutup kurung, dibaca M adalah FPB dari A dan B. Selanjutnya definisi dari KPK kelipatan persekutuan terkecil. Misalkan A dan B dua bilangan bulat dengan minimal salah satunya tidak 0. KPK atau least common divisor dari A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi pertama, A habis membagi M dan B habis membagi M. Yang kedua, bila ada C lebih dari 0 dengan A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M kurang dari atau sama dengan C. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal berikut berdasarkan teorema. Teoremanya yaitu jika AB elemen dari bilangan bulat, maka FPB dari AB dikali KPK dari AB sama dengan A dikali B. Tentukan KPK dari 1300 dan 2500. Pertama kita menentukan FPB terlebih dahulu. Kita faktorisasikan prima 1300 dan 2500. 1300 sama dengan 13 dikali 100 sama dengan 13 dikali buka kurung 2 dikali 5 tutup kurung kuadrat sama dengan 13 dikali 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 2500 sama dengan 25 dikali 100 sama dengan 5 pangkat 2 dikali buka kurung 2 dikali 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 4. Untuk menentukan FPB-nya, kita hanya mengambil bilangan yang sama saja. Jadi FPB sama dengan 2 pangkat min 2,2 dikali 5 pangkat min 2,4. Karena FPB ini kita ambil pangkat yang terkecil, maka sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. FPB dari 1300 dan 2500 sama dengan 100. Selanjutnya, kita akan mencari KPK-nya. Jadi, kita substitusikan nilai FPB ke dalam rumus. Di mana kita sudah mengetahui A itu sama dengan 1300 dan B-nya itu sama dengan 2500. Rumusnya, KPK A, B sama dengan A dikali B dibagi FPB A, B. KPK 1300 dan 2500 sama dengan 1300 dikali 2500 dibagi 100 sama dengan 32.500. Maka dapat disimpulkan hasil dari
KPK 1.300 dan 2.500 itu sama dengan 32.500. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.